bisa ditiru. Ya. Maka dari itu, ya ini komunikasi kita dengan aku, jangan terjadi bullying, jangan membuat sakit hati anak, ya. Karena kadang-kadang ucapan kita itu tidak sadar, tapi ngena hatinya anak-anak itu bisa di wah petok guru kayak anggur lungo. Ya, anggur ora ketemu. Soalnya ngopo? GSD, wah istilahnya GSD aku tahu diundang ngene. Gini. Bahkan dulu ada guru itu yang dilempar kotorannya manusia. Berarti ngopo? Ya, mungkin ucapannya bocah ini mukanya otak udang gitu lah. Itu kan marah-marahin banget tuh. Otak udang itu apa? Nah, kotorannya ada di otak gitu tadi. Itu terlalu sekali itu. Kadang-kadang enggak ucapan enggak sadar. Nah, atau guyon gitu ya. Guyon tapi jangan sampai mengena satu kesalahan itu. Ya. Yang berikutnya adalah mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ini PKB yang berkelanjutan. Jadi guru ki aja statis. Al muhafadzatu 'alal qadimi shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Mempertahankan sesuatu yang baik tetapi tidak buta terhadap perkembangan zaman yang lebih baik. Itu loh. Jadi itu prinsipnya orang Islam seperti itu. Jadi sesuatu yang baik itu dipertahankan. Tetapi jangan menutup mata ketika ada sesuatu itu lebih baik yang kita ambil. Jadi guru itu seperti itu. Mulang ngono kuwi wae. Ke zaman kala bendung nganti itu saiki ngono kuwi wae gitu ya. Diapali nganti murid apa gitu ya. Mulang ngono kuwi. Kerjasama dengan pihak lain. Jelas ini kita tidak bisa bekerja sendiri di sekolah, di madrasah, ya di lingkungan kerja kita harus bekerja sama dengan pihak lain agar nanti tujuannya tercapai untuk kebersamaan. Sampai jam berapa Mas Farid? 5 menit lagi ya? Nah, 5 menit lagi. Oke, mau saya ajak melihat panjenengan itu termasuk tipologi guru sing kaya ngopo. Oh, gitu ya. Ada pandangan paling enggak yang saya sampaikan ini ada 8 tipologi. Pertama, tipologi guru itu ada 8. Panjenengan sing melu ndi kira-kira? Siji, sing tipenya guru rileks, santai. Pitanya pendekatan yang fleksibel, tidak terlalu kaku dalam aturan dan sering menciptakan suasana belajar dengan santai. Ya, kekurangannya mungkin kurang efektif untuk siswa yang membutuhkan struktur dan yang disiplin. Kenapa? Siswa merasa lebih rileks dan menikmati pelajarannya. Ini santai aja dah gitu ya. Ngomong-ngomong gitu, tapi sing diomongke ngasko pet pertama ketok akhir cerita mau mulai sekolah omah ketok sekolahan. Wes sedekah wes mulai rampung. Ngomong gitu ya. Nah, guru otoriter ini aku gitu. Ini lo rasanya gini loh. Tegas, disiplin tinggi dan cenderung memegang kendali penuh di kelas. Rungoke. Ngono berarti ora mbok rungoke cah. Meneng. Rungoke, Pak Guru arep arep nerangke. Kalau Pak Guru, oh sik. Ndas-ndasi kowe. Pak Guru ngomong iki aja di pedhot. Soalnya kalau pedhot aku buyar. Kok nek sane kok ngomong kuwi sik takon. Saiki aja takon sik. Wah, itu juga gara-gara nganggo mau, tidak mau gitu ya. Nih. Kemudian yang ketiga guru tradisional. Ya. Kita situ yang paling dijilat itu. Pokoknya langsung bang di sekolah awal akhir itu ngomong deh, adol jamu, nanti mumpuk, gitu ya. Ada tadi, oh itu cerita ngarep itu gitu ya. Jadi nulis belas, papan tulisnya bersih. Kalau pengen apa jenenge spidolnya orang kalau belas itu menang gue. Soalnya ngomong baik gitu ya. Gitu ya. Orang yang saya nungguin. Saya gitu kok. Ya, 4 guru perfeksionis. Nah, perfeksionis ya. Detail, teliti dan mengharapkan hasil yang sempurna dari siswa. Ini iya kan? Berarti orang ada titik kurang titik. Ya, gitu ya. Padahal saya ini bocah itu tulisan kan elek. Gitu. Soalnya kata nulis, bukan terus. Kok panjenengan tak kira ya elek kok ya. Nek guru zaman bingek itu dulu gitu ya. Kan dia nulis nganggo diulang nganggo delus. Saya kalau pelajaran delus. Enggak ada. Kandel lalu sama buku apa?
buku sing garis cilik karo deret nulis delus kandel alus kandel kadang-kadang alus gitu ya. Gerak bersambung. Saya guru kuwi luwe tulisannya luwe dokter arek. Oh diajar nulis apa namanya? Semua pakai komputer. Nah, gitu. Coba panjenengan nulis kon mau saya sesuatu. Ini mau foto bu. Kok ada dokter kula niku terus elek dengan tulisan itu kan. Nek dokter kan memang seperti itu rahasia karena yang memahami kebutuhan dokter itu hanya apoteker kan gitu ya. Langsung tiru-tiru. Ya. Guru teknologis, wah ini ngapa-ngapa pokoknya guru teknologi. Nah, pilihannya nek ilang flash disk bubar. Ono ya guru iki. Ana pamane nek kabeh dengan flash disk. Flash disk kene ngomong lu bingung. Waduh, sudah langkah nopo flash disk ku alat kita ku ngeri. Ya. Guru demokratis. Wes komenan bocah pingrak yo ben kamu gitu ya. Demokratis pokoknya ini ya. Terbuka menurut teknologi gitu ya. Jadi ini terkait. Oke, yang berikutnya adalah guru fasilitator. Artinya dia memposisikan diri sebagai guru fasilitator itu hanya sebagai fasilitas. Artinya hanya menghubungkan. Nah ini guru SMA cocok. Tapi kan guru SD mau foto Pak. CBS Angin-angin udah masih begini. catat buku sampai habis. Masalah itu loh. Nah, terus penisnya ditinggalin meja, ya. Potongannya tinggal meja, terus gunanya sekap nih. Ini kantor. Bocah kok nyatet, halaman 100 ketemu 1 second. Nek suruh untuk tambah meneh ta. Oke, mari kita pengalaman di Bapak dulu. Ya, tiap hari. Hasil pembinaan. Ya. Artinya begini, guru fasilitator itu dia ketika siswa sudah mampu, kayak mengajar nenek SMA ya SMA 3, SMA 1, jadi nggak perlu diceramai pinter-pinter, punya segoro. Wong kadang-kadang ilmune gurune iku ming kilitan semengi karo muridé. Ning kalah banyak ngerti CPK sesak mulang apa to? Oh, saiki malah iki Google iki gitu. Coba nek materi share ke bocah-bocah. Wah, didisi bocah-bocah gitu. Karena dia sudah berselancar, sudah di dunia maya mencari. Sesuk kontakwan malah gregepan nanti gurune. Atau mungkin ilmunya malah duluan siswa tahunya. Ya, mending nek kacak semalam. Gurune ngerti sithik karena ngerti CPK soal kurang iki Google sithik. Besok lagi diberikan. Nek ra iso golek dhewe cah. Naik Google ya seperti itu. Itu yang fasilitator. Kalau yang terakhir ini adalah guru inspiratif. Guru yang mampu menjadikan diri ini inspirasinya siswa. Wah, besok aku jadi guru. Kayak Pak Guru lah. Wah, wong ini kan besok
ya. Kemudian kalau berbicara itu tidak menyakitkan, kalau berbicara mudah diterima, ya. Kemudian wawasannya luas dan dia termasuk guru yang menjadi idolaku. Jadi kalau kedatangan guru itu menjadi idola, kalau tidak masuk diharap-harap. Nah, panjenengan termasuk guru sing diharap-harap apa sing dimoi? Angger ketemu guru kae waktu bocah meneh kabeh. Manteng kabeh. Bukan anteng tak nenek siap menerima pelajaran, tapi tidak di. Jadi gebuk. Nah, ini adalah tipe-tipe guru termasuk panjenengan yang mana? Ini silahkan tidak usah biji kancane biji yo dhewe-dhewe. Ya. Ini biasanya nek biji dhewe iki biasanya ora ngerti. Nek biji kancane waduh ketoke kabeh. Ya. Oke, saya kira itu saja Bapak Ibu, karena waktu besok kita sambung lagi. Jadikan panjenengan seorang guru yang mampu menginspirasi siswanya. Diingat-ingat karena kebaikannya. Diingat-ingat karena kecerdasan panjenengan mengambil hati anak. Yang penting. Jadi pelajaran panjenengan akan diingat-ingat sampai dia tua, kapanpun kita kalau ketemu dia langsung ingat, dulu Pak Guru itu yang mengajarkan saya bisa begini. Itulah ilmu yang bermanfaat yang menjadi jariah panjenengan yang pahalanya akan mengalir selama ilmu diamalkan oleh anak-anak. Mudah-mudahan seperti itu panjenengan semuanya, dan kita berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita sebarkan pada anak-anak kita menjadi muntasyirul ulum, penyebar ilmu, dan ilmu itu bermanfaat untuk anak-anak dan pahalanya mengalir kepada kita setelah nanti kita meninggal dunia. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Haji Fahrudin Jadi menyampaikan materi pada kesempatan siang sore hari ini. Barangkali dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau ditanyakan ataupun diperjelas, atau dipersilakan. Ada 3 kesempatan bertanya pada kesempatan siang ini. Mohon diawali dari siapa dulu yang mau bertanya? Sudah jelas semua, alhamdulillah. Oke, kalau tidak ada dari pengawas, mungkin ada yang mau disampaikan? Oh iya, nanti barangkali ada yang kehilangan kunci motor, nanti bisa diambil di depan, di bawah, di satpam. Nanti di toilet tamu. Masih berkaitan dengan kita tutup dulu. Kita tutup dulu biar nanti bisa kita lanjutkan dengan informasi-informasi kaitannya mungkin dengan siaga dan mungkin emis dan sebagainya agar nanti bisa lebih baik. Marilah kita akhiri acara pada kesempatan siang sore hari ini, dan kami ucapkan terima kasih pada Pak Fahrudin yang telah menyampaikan banyak ilmu kepada kita sekalian. Mudah-mudahan jadi jariahnya dan dapat kita ambil hikmah untuk pelajarannya. Mari kita akhiri dengan baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin barangkali kalau ini insya Allah sudah familiar semua dengan siaga. Cuman yang mungkin belum ada yang belum diformal, salah satunya adalah bisa ditambahkan dengan yang lainnya. Jadi kaitannya dengan siaga, mungkin sampai saat ini ada yang belum punya NUPTK. Silahkan ngatur yang belum NUPTK-nya belum. Sudah semua ya, alhamdulillah. Karena itu juga sebetulnya menjadi syarat untuk pencairan. Oke, jadi yang nanti bisa di teman-temannya yang belum punya, masih ada 1-2 yang belum sampai saat ini yang belum terbit NUPTK-nya. Itu jelas berkaitan dengan
dapodiknya. Karena NUPTK itu yang memunculkan ataupun yang menerbitkan dari dapodik. Sehingga ketika sudah muncul dari dapodik itu, kalau kesulitan untuk memasukkan di siaga, nanti silahkan dikirimkan kepada saya akun siaganya dan nomor NUPTK-nya. Yang akan kita bantu untuk memasukkan ke siaga. Itu yang pertama yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, barangkali nanti yang P3K itu kadang-kadang ada KGB dan sebagainya. Nah, mungkin barangkali tidak setiap KGB terus bisa diupload. Karena apa? KGB itu nanti nguploadnya setelah sertifikasinya cair dulu, agar nanti di kemudian hari tidak menjadi rancu ataupun bahkan mungkin bisa harus mengembalikan karena ada kelebihan bayarnya. Tetapi kalau ada kekurangan bayar, insya Allah nanti akan dibayarkan di kemudian hari. Okay. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah sudah sering kita sampaikan, absen. Oke, sekali lagi absen itu maksimal tanggal 2 uploadnya. 2 setiap bulannya. Dan berkaitan dengan penanggalannya adalah dengan tanggal bulan itu, misalkan absen nanti bulan April umpamanya, jangan tanda tangannya ditanggali 30. Jadi harus sudah lewat bulan berikutnya. Ini agar tidak menjadi, ini sudah kemarin sudah kita ingatkan tapi masih ada bolak-balik. Termasuk Al-Qur'an. Jadi itu kaitannya dengan absen. Dan saya pesankan yang punya 2 sekolah, mengajar di 2 sekolah, tetap absennya 2, jangan sampai hanya 1. Ini sudah peringatan terakhir misalnya. Nanti kalau di kemudian hari terjadi semacam itu, ya risiko tanggung. Artinya apa? Karena termasuk SKM itu juga demikian. Yang punya 2 sekolah juga 2 sekolah. Sudah jelas ini ya. Ini yang mendasar sekali yang perlu kami sampaikan semacam itu. Ada pertanyaan kaitannya dengan siaga mungkin? Kalau dengan cuti itu harus ada surat keterangan cuti. Jadi tidak boleh misalkan sakit pun juga nantinya juga harus ada cuti sakit. Seperti Nyun Sewu ada guru yang sampai saat ini Nyun Sewu gerah stroke. Itu juga tidak boleh hanya melampirkan surat keterangan dari dokter bahwasanya tanggal sekian sampai sekian istirahat. Tidak boleh. Tapi harus ada surat keterangan cuti yang dikeluarkan dari instansi terkait, dinas ataupun mungkin di istilahnya sekolah yang berwenang. Gitu. Ini jadi tetap nanti ditulis cuti. Jadi kalau nanti ada keterangan cuti, sekali lagi harus ada keterangan surat bukti cutinya. Yang kadang-kadang rancu itu cuti ini rauno suratnya, karena mungkin salah persepsi juga. Cuti bersama ditulis cuti, padahal itu kan libur bersama gitu. Mestinya kan kalau seperti itu keterangan.
Yang selanjutnya tadi yang disampaikan oleh Pak Fahrudin berkaitan dengan SK ya. SK itu jadi mungkin ada beberapa teman guru yang sampai saat ini belum bisa cair, terutama guru yang swasta. Ini karena apa? Karena SK-nya ini belum SK guru tetap. Nah, maka kemarin sudah kita sampaikan, silahkan menghubungi ke yayasan atau mungkin ke sekolahan agar SK tersebut tidak hanya SK GTT guru tidak tetap, tapi menjadi guru agar kita punya dasar untuk mencairkan. Ya. Begitu juga tadi yang GTT guru tidak tetap di negeri, ya. Ada beberapa nih. Kemarin sudah kita sampaikan untuk membuat surat persetujuan untuk pembayaran. Nah, ini perlu diperhatikan. Surat persetujuan pembayaran ini ada dua macam. Ada yang di situ ada batas waktunya, misalkan Januari sampai Desember, berarti nanti Desember sudah harus ngurus lagi untuk yang Januari. Tetapi ada juga yang kemarin apa istilahnya tidak ada batasan waktunya. Kalau tidak ada batasan waktunya berarti selama dia masih menjadi guru tersebut masih bisa mendapatkan PPG selama tidak ada perubahan. Oke, ini contoh cutinya mungkin Pak Ahmad ya. Contoh cek. Ya, untuk menanggapi tadi pertanyaan Pak siapa? Pak Anwar ya. Kaitan dengan cuti, contohnya ini ada cuti. Cuti ini bentuk suratnya seperti ini ya, kalau seandainya di mana ya, itu ada cutinya, jadi jelas ada cutinya digunakan untuk apa, gitu ya. Contohnya seperti ini, terus tanda tangan di sini adalah sebenarnya ini adalah TTE-nya Pak Kepala Kantor. Ya, kalau tanda tangan biasa sama cap basah juga nggak masalah, tapi ada buktinya seperti ini. Nah, di sini ketika Bapak Ibu sekalian, ini kan kembali di tahun 2025 lagi. Nanti yang diunggah itu nanti akan bentuknya seperti ini. Kalau dilihat akan kelihatan seperti ini. Nah, ini adalah daftar hadirnya. Jadi daftar hadirnya ini contoh ini pas saya ke Jakarta ya. Jadi ini ada kegiatan, ini hadir dan tidak hadir. Terus ini ada tulisan di sini cuti, otomatis. Di sini ada cuti. Tapi ini waktu itu masih tanda tangan basah ya. Jadi belum pakai TTE, tapi ini diajukan bisa. Jadi ini nanti dilampirkan lampirannya ya ini, lampirannya ini tadi. Nah, ketika Bapak Ibu saat kembali ke 2006 umpamanya ya, saya akan masuk ke bulan April contohnya, tambah nanti tolong dihapus ya Pak Tony ya. Saya di bulan April umpamanya. Terus tahunnya tahun 2026. Ketika ada cuti jenengan klik yang di sini. Paham ya? Terus nanti upload cutinya ini adalah upload surat cuti yang ditandatangani kepala sekolah. Terus alasan cutinya kan ditulis di sini. Mulai cuti tanggal berapa, terus selesai cuti tanggal berapa, terus simpan. Nah, nanti letaknya cuti tadi dimasukkan ke dalam cuti tadi di lampirannya tadi. Betul ya? Jadi tidak masalah Bapak Ibu sekalian. Itu Pak Tony. Yeah. Belum cair, masih ada separuh. Sudah nggak ada kan? Sudah semua ya? Soalnya begini, biasanya kalau mau PPG itu sering sibuk kita dihubungi. Begitu juga ketika setelah mau pencairan kami dihubungi. Tapi setelah cair
Sampai-sampai saya ini sudah cair lah, nggak tahu yang merasa cair itu bukan kami, karena kami tidak ada laporannya sudah cair atau belum. Jadi alhamdulillah. Terus yang kenapa belum cair, ini ada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang berkaitan dengan itu, karena ini masih dalam apa istilahnya penataan anggaran. Jadi bukan kota atau kanwil yang menentukan cair dan belum cairnya, tapi ini karena dari pusat memang belum ada alokasi yang sudah fix, makanya ini masih dalam rangka penggodokan. Mudah-mudahan nanti di bulan-bulan ini atau bulan-bulan ini nanti bisa segera cair. Dan jangan khawatir ketika cair itu ya tidak hanya terus mungkin bulan itu yang cair, tapi insya Allah kalau memang SK-nya sudah mulai dari Januari ya Januari mudah-mudahan terus dapat rapelan. Kalau sudah cair tidak usah ingat kami. Jadi itu jadi nggak usah sibuk-sibuk apa istilahnya mencari informasi provinsi lain bagaimana. Nek boleh dewi nek sudah ditakdirkan cair, tapi kalau belum ya belum, atau di itu aja. Insya Allah semuanya nanti akan membawa keindahan tersebut. Bayangkan saja nih 5 bulan ramelan. Oke, itu ada lagi pertanyaan, monggo. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, tadi Bapak sampaikan ketika kita mengupload absensi itu tanggal di akhirnya harus tanggal bulan itu. Nah, seandainya ketahuannya bulan, umpamanya saya upload absensi bulan Februari, otomatis kan bulan Maret Pak ya? Bulan Maret tanggal 2 di bawahnya maksudnya. Nah, ketika saya upload absen bulan Maret, berarti kan saya bulan April tanggal 2 nih. Nah, saya cek lagi yang bulan Februari, loh kok sama-sama bulan Februari? Kesalahan. Berarti kan sudah lewat tuh Pak. Apakah harus memperbaiki absen yang bulan Februari dalam artian minta tanda tangan lagi kepala sekolah, upload lagi, per lagi, ataukah bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua tentang cuti Pak. Cuti kami itu kan maaf, majikan kami kan 2 Pak. Enak pakai tablet ya. Dinas sama Enak pakai kemenang. tablet. Nah, ketika kami cuti otomatis kan kami minta surat cutinya dari dinas. Kalau di luar susah kan gede. Bukan dari kemenang. Kalau di ruang. Apakah ketika cuti kami harus minta surat juga dari kemenang? Kalau umpamanya tidak usah, berarti otomatis dari dinas. Dan di situ sudah bisa kita lihat di JSS. Kemarin saya coba cuti, ditanyakan ke pihak administrasi sekolah, hanya menyertakan surat cuti dari dinas Pak. Apakah seperti itu atau itu tadi harus ada surat pengantar lagi dari Kemenang? Demikian Pak, mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kaitannya dengan presensi, umpama yang sudah terlanjur itu keliru, sebaiknya diperbaiki. Masih bisa. Nanti dihapus terus di-upload. Karena apa? Rekaman seperti itu nanti akan jadi masalah ketika ada pemeriksaan, baik dari BPK ataupun dari Sekjen. Harapan kami kita itu tidak ada temuan-temuan yang semacam itu. Dan terutama karena apa? Ya, pengalaman yang dulu itu kan ada guru yang seperti itu, yang istilahnya lalai dalam administrasi semacam itu, terus disuruh mengembalikan.
Nah kalau seperti itu kan nanti yang repot juga yang bersangkutan, baik yang YBS ataupun mungkin dari kami juga pasti akan ditanya macam-macam. Itu. Yang kedua berkaitan dengan cuti. Tadi kalau guru itu adalah guru dinas, maka surat cutinya dari dinas. Kalau guru kemenang, maka cutinya dari kantor kemenang Kota Jakarta. Kalau yayasan mungkin dari sekolah, kepala sekolah masing-masing ya. Itu harus. Jadi kalau bikin surat cuti jangan ditandatangani sendiri. Cuti tandatangani sendiri, diupload sendiri. Kecuali beliau menjadi kepala. Itu sih, sama jelas. Belum punya kan. Ada lagi monggo. Kalau belum sambil menunggu Bapak Ibu sekalian untuk mengupload apa itu presensi di siaga, mungkin ada yang masih manual, ada yang sudah pakai template ya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin yang sudah pakai manual ya alhamdulillah, tapi yang belum itu bisa pakai template. Saya jelaskan Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin beda nggak ya pengawas dengan guru itu, mungkin beda. Kalau presensi sama ya, ya. Ketika Bapak Ibu buka siaga, terus kita masuk ke apa itu absensi, ya absensi kayak gini. Ini kan terus kita suruh input ya, suruh input kayak gitu. Ada yang dengan cara manual, dimasukkan jam masuknya berapa, pulang berapa, jam masuk ini jam 06 sekian, jam 7 ya, terus pulangnya jam sekian sampai sekian, terus disimpan. Setelah simpan itu kan kembalinya ke ini ya, apa? Kembalinya ke sini. Nah, kalau sampai satu-satu kayak gitu tuh Bapak Ibu sekalian lama mengambilnya. Kecuali Bapak Ibu dengan menggunakan ini template, ya. Pertama kali kita download template dulu. Nah, jangan pakai manual. Ini diklik download, terus ini kita klik, ya. Klik di sini, nanti ada muncul di tempat download kan seperti ini. Kita buka Excel, ya. Setelah kita buka Excel, ya, ini nanti di sini ini petunjuknya. Caranya berada di template di sini. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan sini aja. Jam masuk berapa, jam pulang berapa. Saya contohkan di dalam ropok yang di mana ini kan ada semacam ini. Ini ropok untuk kehadiran. Ini contoh untuk kehadiran di bulan Maret. Ya, saya sudah buat ini sebenarnya. Ada cuti-cuti segala macamnya ada. Nah, ini ketika download pakai Excel, ini kan buat aja di Excel. Jadi kan bisa. Nah, ini ada template absensi di emisi ya. Ini kita munculkan seperti ini. Sebentar. Masih error ternyata. Ini adalah. Nah, di dalam template ini sudah ada. Kalau Bapak Ibu nanti seandainya sudah download template-nya seperti ini, tinggal ngisikan di sini nggak apa-apa. Jam masuknya jam berapa, jam 6 mungkin 50, pulang sekian, nanti tanggalnya disesuaikan. Kalau libur jangan ya. Kalau libur tetap libur. Tapi kalau saya tinggal download di sini, saya akan kopikan di sini. Ya, ini saya copy. Nah, di tempat anunya template-nya tadi, baru nanti diimpor. Ya. Terus bagaimana ngasih keterangannya? Ketika nanti sudah masuk di dalam sini, ini kan nanti ada keterangan-keterangan ya. Umpamanya ini contohnya ini semburat ya. Ini semburat. Ini di bulan April 2006 ya, umpamanya 2026. Nah, ini kan terus kita kembali ke presensi ya. Ini kan sudah terisi semua. Nanti kita harus lagi contohnya di April. Nah, ini sebelum diajukan kan kita unduh dulu ya. Kita unduh dulu. Unduh. Nah, ketika kita unduh langsung bentuk PDF. Nah, PDF-nya kan keterangannya tidak hadir di sini, gitu ya. Ini bulan April, tapi di sininya nanti dengan ganti. Kan diunduhnya bentuk PDF, berarti harus kita convert,
Ya, kita convert ke Word. Setelah itu nanti kita kopikan yang ada di sini tadi. Setelah jadi Word, ini saya coba tambahkan aja biar bagus kalian paham ya. Ini kita PDF, I love PDF ya, I love PDF. Kita convert dari PDF ke Word. Kita pilih, ambil yang tadi sudah kita download, yakni di downloadan tadi apa namanya? Draft kalau nggak salah ya. Draft kok nggak ada? Kita download tadi apa? Bukan tadi. Yang di sini tadi kita download di mana ini? Judulnya apa ini? Atau belum kita download ya? Kalau kita download dulu, kita download draft kajian pengawas 3 namanya. Ini masuk ke download ya, save. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu lakukan dengan konversi tadi, kita pilih file PDF yang draft ini, kita buatkan. Nah, setelah jadi Word, kita konversi ke Word. Posisi sudah jadi Word, ya, sudah masuk di sini. Sebenarnya kalau sudah terbiasa, terus kita pastekan di sini. Nah, sebentar, ini baru harus kita ini udah cepat ya. Ini kan kita tarik, kita jereng-jereng ya, kita jereng-jereng sini. Loh, ini yang paling panjang kita munculkan di sini. Nah, ini kan tadi ada cuti dan lain sebagainya. Nah, kita kopikan dari sini. Ini kita copy hari Minggu ini, kita cutinya dari sini. Ctrl C. Kita letakkan di sini. Klik ya. Blok sampai sini, Ctrl V. Nah, belum salah. Ini tadi Ctrl C. Nah, di sini letakkan di sini Ctrl V. Nah, sudah jadi kan? Tinggal menyesuaikan Bapak Ibu. Ini kita samakan hurufnya. Nah, udah jadi. Kita agak narik ke sini dikit lah. Nah, itu cukup kan. Terus Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu ini sudah ya, ini cutinya sudah ketemu di sini. Nah, ini sudah nanti kita PDF-kan. Terus di sini kan harus kita buat supaya ini adalah bulan April apa? Mei. Nah, jadi biar kata tanggalnya berapa Pak Fantoni? Tanggal 1 atau 2? 2 itu munggahnya ya Pak ya. Maksimal munggahnya tanggal 2, berarti dengan tanggal 1 boleh. 1 Mei. 1 Mei. Yang penting sudah di luar April gitu loh maksudnya. Nah, 1 Mei. Nanti munggahnya di tanggal 2. Nah, terus ini kita hapus sendiri karena nanti ada kepala sekolah kan. Ini mau ucap tanda bahasa silahkan. Kalau Bapak Ibu mukanya pindah ke sana kok geser-gesernya kok semuanya kok berubah. Ini coba klik kanan Bapak Ibu, klik kanan. Terus ini yang ada tulisan wrap tag. Wrap tag ini dengan ganti in front of tag, in front of tag. Jadi ini klik kanan. Yang wrap tag-nya ini diganti dengan in front of tag, klik. Nah, ini sudah bisa dipindah kemana-mana tanpa ganggu, ya. Seperti itu. Terus ini kita enter. Tapi kalau dengan fakton dipindah-pindah, itu pasti mengganggu tulisan. Ya, ini klik kanan, in front of tag. Nanti ada wrap tag. Ini wrap tag. Ini kalau di posisi di square kayak gini itu mengganggu. Ini nggak bisa, nah ini ganggu toh. Tapi kalau di sini in front of tag, ini wrap tag ganti in front of tag, ini nggak mengganggu. Buat selekin nonton ini udah rapat-rapat kalau gitu loh. Nah, begitu baru kita tanda tangan cap basah, klik kanan, terus nanti save-nya, save as-nya PDF. Nah, yang dikirim itu adalah PDF-nya. Oke, jadi draftnya di simpen ganti. Ini minta ganti karena dia minta untuk diganti langsung tidak draft lagi, langsung ke hadiran. Tuh ya, caranya kayak gitu Bapak Ibu. Baru nanti kita buka ke si ini sudah jadi nih draftnya sudah jadi PDF itu. Nih sudah jadi kan? Mana tadi? Jalan Kayak kaki. gitu ya.
Enak loh tadi itu belum banyak saya itu save untuk ke ini. olahraga. Ini ganti PDF. Posisinya sudah ganti PDF, baru ini bisa kita unggah. Jadi posisi yang tadi kita edit ini baru kita unggah dari sini. Tuh, kita unggah dari Orang cetok, mohon maaf ya enggak cetok. Nah, kita unggah ke sini. Unggahnya di sini. Karena belum dibuka unggahannya, karena saya belum buat, jadi tidak bisa. Itu ya. Tentang cuti tadi semacam itu sama untuk mengunggahkan sama. Jadi seperti apa yang disampaikan Pak Fatri tadi, ketika Bapak Ibu meminta cuti ya sesuai dengan subkintalnya. Jadi walaupun 2 sekolah ya tetap cukup 1 dinas saja ya Pak ya. Kalau cuti cukup 1 saja. Tapi kalau presensi sama cuti ya. SKT Tapi nanti Sumatera paling enggak ya kalau setengah bulan. dua sekolah gitu ya. Subkintal kan cukup 1. Aku nggak mau Yang cuti. sekolah tambahan itu yang untuk tambahan untuk kedua. Seperti itu Bapak Suruh ke Ibu. Lubulinggo. Ya. Silakan apa yang mau dirangkum pertanyaan silakan sampaikan ke Pak Fatoni, mumpung beliau ada di sini. Ya. Menambahkan kaitannya dengan tadi absensi. Umpama tanggal 1-nya itu hari Ahad, maka ditanggali tanggal 2 hari Seninnya. Jadi jangan hari liburnya. Sabtu Minggu ya nanti tanggal 3-nya, terpaksanya. Karena apa? Karena secara administratif masuk kepala sekolahnya baik-baik, tanda tangan lebu. Ini akan nanti apa nyicik itu akan sampai situ kalau mengulik-ulik bermasalah. Terus tadi misalkan tanggal 1 dengan ditanggali tanggal 2, uploadnya ya dengan tanggal 1. Enggak bisa. Tanda tangannya tanggal 2, tapi uploadnya tanggal nanti juga jadi masalah juga. Jadi kalau tanggal 2 yang uploadnya tanggal 2 atau setelahnya. Jadi pokoknya setelah tanda tangan. Memang agak ribet, tapi ini demi untuk menyelamatkan jaringan. Sudah jelas ya? Ada lagi? Oke. Mari Mas. Terima kasih langsung saja. Ini andaikan ya Pak ya, umpamanya tanggal 1 bulan berikutnya itu Sabtu, otomatis Minggu 2. Nah umpamanya hari aktifnya itu tanggal 3. Maksudnya gini, intinya kesimpulannya gini Pak, berarti ketika kita mengupload itu di hari aktif nih Pak. Oke, jelas. Kalau umpamanya Pak, kita ini ya Diregulasi itu untuk peraturan Menteri Agama di nomor 16 tahun 2010 itu yang mengatur tentang pengelolaan pendidikan agama pada sekolah yang kaitannya pendidikan agama ya baik itu agama Islam, Hindu, Buddha dan seterusnya itu semuanya adalah dari kewenangan Kementerian Agama. Jadi kalau bapak-bapak ataupun ibu-ibu itu diangkat sebagai guru pendidikan agama, dari mana SK pengangkatannya itu adalah semuanya menjadi tanggung jawabnya. Ya. Nah di tahun berapa? Di tahun 2000 berapa itu kaitan dengan sertifikasi itu atau undang-undang guru itu Kemenak itu dimintai oleh dinas untuk menjadi penopang atau pembayar tunjangan profesi guru. Jadi panjenengan itu sebenarnya bukan dua bapak itu bukan. Bapak panjenengan yo yang mengangkat itu siapa? Gitu loh. Kalau yang mengangkat Kemenak ya otomatis dia di Kemenak. Kalau yang mengangkat dinas itu berarti yang mengangkat yang bapak kamu ya dinas. Kalau yang mengangkat Pemda ada nggak yang dengan Pemda? Bapak itu dinas. Coba tunjuk saya. Yang diangkat Pemda. Pemda maksudnya Pemkot siapa? Dinas. Pemkot ada di bawahnya itu tanda tangannya itu kepala ataupun kepala daerah gitu ya. Bukan. Oh ya SMK ada. Oh SD nggak ada.
itu yang bertanggung jawab di situ. Makanya kemarin ketika Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara itu mengatakan bahwa minimal yang masuk menjadi PPG itu adalah yang sudah P3K. Kan hampir rata-rata semua bisa diangkat dengan cepat ya. Jangan tuh loh ya, baru 2 tahun aja sudah diangkat P3K. Ya enggak? Iya, saya ada Pak Ainun Naim, terus apa lagi yang barusan kami seleksi itu ternyata sudah diangkat jadi P3K. Itu luar biasa, tepuk tangan, alhamdulillah ya. Sebenarnya menyerahkan kepada daerah untuk mengangkat bendo tanggung jawab bayari karpe. Jadi tidak dipusatkan. Kalau Kemenak kan pusat, semuanya yang diangkat dari Kemenak itu semuanya bayarannya dari Jakarta. Kalau yang panjenengan semua mungkin yang diangkat dari daerah itu yang membayari daerah. Kalau jadi ngerti, ben kalau cuci tangan orang mikir kowe loh, maksudnya tidak mikir panjenengan sedaya gitu loh. Jadi maksudnya kayak gitu. Jadi itu pusat itu juga ngalang-ngalang daerah. Ben gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang diangkat dari daerah ataupun dinas pendidikan ataukah Kemenak itu semuanya yang membayari TPG itu adalah dari Kementerian Agama. Kalau untuk yang PNS atau ASN semuanya dipusatkan di kota kabupaten. Untuk yang non PNS semuanya pembayaran dari KPU seperti itu. Oke? Jadi kalau kita bertanya jangan mengandai-andai. Apapun permasalahan aja yang aman itu kita alami. Kalau mengandai-andai itu sesuatu yang masih banyak gitu, masih bias gitu ya. Jadi silahkan kalau bertanya silahkan, tapi jangan mengandai-andai, tapi apa adanya permasalahan. Insya Allah kalau memang panjenengan itu nanti sudah menjadikan Anda itu tetap di dari daerah, terus kita usul kepada BKD untuk dipindah ke Kemenak, kami siap menerima. Seperti itu, J. Ya, terima kasih. Tapi menurut saya semakin lama semakin berkurang semangatnya. Mestinya semakin diberikan kelebihan oleh Allah, semangatnya semakin bertambah. Yang kedua, monggo guru agama ini sangat diperhatikan oleh wali-wali murid, termasuk akhlak dan lain-lainnya, berpakaiannya bagaimana dan sebagainya. Terutama yang putri-putri, ini ada pesanan dari wali murid seperti itu. Kok guru agamanya seperti itu? Jangan sampai nanti jenengan ditiru oleh muridnya, berarti menjadi